sadai. Nah, yo Bang. Halo, Bang Hasan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga ke Iya, kantor ini- Amanah Kurir. Amanah Inilah Kurir. kantor Amanah Kurir, Oke, Bang. sip. Buka sedikit. Ini kondisinya lagi orang tim kita udah jalan, Bang. Jadi tadi tertutup agak panas kan. Iya, memang panas. Silakan Mas, silakan masuk. Oke. Ini nih tempat ini, Bang. Tempat Oh, tim ini? kita kalau nyusun barang di sini. Inilah lokasi kita. Tim-tim kurir kita kalau lagi nyiapin barang kan kita prosesnya kan barang itu kan sebelum diantar disiapin dulu. Nah, disinilah lokasinya. Kalau ada barang-barang cancel, nah di sini ini barang cancel, rak-rak kita, ya barang cancel. Nanti bakalan kembalikan ini ke pemilik barangnya. Di sini tempat kita nginput data, makanya Amanah Kurir kan datanya bagus karena ada cewek cantik di situ. Ada cewek cantik di situ. Di sini ada dua cewek cantik, Bang. Oh gitu. Ya, Satu? yang satu lagi off. Off, Jadi ya. dia setiap hari Sabtu off. Oh gitu. Jadi Nah, ini meja admin lah ya. Hah? Ya, ini meja admin, tempat proses data kita di sini. Oh gitu. Itu. Ini lagi sistem kita lagi nge-broadcast, Bang. Nah, kita punya sistem buat Oh ini. ini broadcast report ke apa seller yang orang-orang yang pembeli user yang menggunakan jasa Amanah Kurir itu bakalan dapat broadcast secara otomatis menggunakan sistem ini kita. Oh iya bagus. Nah, jadi semua orang yang menggunakan jasa Amanah Kurir itu bakalan dapat report bahwasanya barangnya sedang dalam perjalanan. Nah, inilah sistem kita gunakan. Oh iya. Mbak yang di sana lagi konfirmasi Konfirmasi ya. dana sama talangan yang kita transfer karena Amanah Kurir itu sistemnya transfer, Bang. Oh iya. Nah, kita lanjut ke belakang, Bang. Oke, sip. Kita lanjut ke belakang dulu, guys. Ya, kita lanjut ke belakang. Di belakang ini adalah ruang nongkrong. Ini ruang nongkrong. Ruang nongkrong. Di sini nih tempatnya Enggak ini, lah, Bang. ini kayaknya ruang direktur ini. Ini ruang nongkrongnya saya dan teman-teman, Bang. Jadi konsep aku sebenarnya di sini nih tempat all shop. Kita kan melayani online shop. Online shop. Jadi online shop yang lokasi tempat tinggalnya jauh, belanjanya dekat daerah sini. Jadi kita kasih fasilitas di sini. Mereka bisa packing barang di sini. Oh, bisa bikin barang. Ya, jadi mereka packing barang di sini, langsung nanti direkap sama tim kita, admin kita gitu. Itu kira-kira. Jadi di atas ada juga ruangan, Oh, Bang. di Di atas sini ada dapur, ruangan. saya rasa dapur nggak usah direkam. ini dapur ya. Dapur berantakan. Oke, kita atasnya ada ruangan lagi. Nah, ini adalah ruang ngopi. Ini ruang Di ngopi. mana ada khusus untuk ngopi ya. ya ruang ngopi, ada tamu-tamu kita bawa ke sini. Ya apa adanya sih, Bang, tapi saya rasa di sini udah cukup bermanfaat lah buat online shop yang mau packing barang ya kan, tamu-tamu yang mau datang. Jadi enggak, karena permasalahan kita tuh ada online shop yang saya lihat packingnya di pinggir jalan gitu kan, packing barang di depan gudang. Jadi kita kasih fasilitas, kasih lokasi, kasih tempat, dan ada juga fasilitas kayak lakban, kayak wrapping. Ini wrapping beginian kan mereka kan beli nih, Bang. Iya. Begini kan kalau online shop kan beli kan harganya lumayan kan, ratusan ribu kan. Iya. Nah, jadi kalau mereka packing di sini, ini kita yang siapkan. Oh, gitu. Segala macam kayak lakban apa segala macam itu kita yang siapkan. Kita duduk dulu ngobrol, Bang. Tapi ini ruangan apa nih? Yang sana? Ini sini, Bang. Ini ruangan kosong, ini tempat sholat. kosong, ini tempat Sholat. Jadi tempat musola ya. ya, tempat sholat. Terus di sini nih kamar, Bang. Jangan dibuka tapi. Ini kamar tempat tim kita istirahat, tidur. Sini yang ada dua orang. Di sini satu, sini satu. Mereka tidurnya di situ. Oh, kamar karyawan Ya, kamar karyawan gitu. Oke. Bang Hasan, akhirnya sampai juga kita ngobrol-ngobrol di kantor Amanah Kurir. Iya, memang luar biasa. Padahal dari kemarin tuh saya pengen mau kesini, tapi memang waktunya, Bang. Waktunya agak. Bang Hasan memang luar biasa sibuk. Tapi lebih sibuk Amanah Kurir. Jadi aku Karena Amanah Kurir ini harus betul-betul fokus ya, fokus merekap Ya. bagi pelanggan yang mempercayai Amanah Kurir untuk online shop dan Ya. lain sebagainya ya. Jadi kita memang kami punya tagline namanya itu amanah Anda prioritas kami. Iya. Jadi
Kenapa tagline-nya kayak gitu? Karena memang kita kerjanya kan di bidang jasa bang ya. Jadi memang harus benar-benar baik dan fokusnya ngelayani pelanggan. Jadi tidak semata-mata kita sekedar bekerja, enggak bang. Aku sih berpikir bahwasanya barang yang dititipkan ke kita itu kan amanah ya bang. Amanah, betul. Nah, makanya jadinya namanya amanah kurir. Ketika kita dikasih amanah, jadi kita harus memprioritaskan itu bang. Iya. Ya kan? Dalam waktu seperti apapun kan kita harus mengutamakan itu. Makanya tadi saya bilang tagline-nya amanah Anda, prioritas kami. Wes, luar biasa. Tapi ini satu lagi nih bang, bagaimana sih? Mungkin ada trik nggak untuk mengembangkan amanah kurir ini dari awal? Oh gini bang, jadi kita nih berangkat dari jasa kurir yang kecil bang. Jadi kita bukan buka langsung gede, enggak. Kita berangkat dari jasa kurir yang kecil. Kita belajar apa sih permasalahannya jasa kurir atau online shop yang menggunakan jasa-jasa kurir di Batam ini. Permasalahannya seperti apa. Jadi itu yang kita pelajari. Ternyata ada salah satunya itu ada dari sistem. Sistemnya. Ya, sistem yang antara lain itu mungkin bisa kita bilang sistem laporan, report. Makanya kita betul-betul menjaga report dan laporan ke customer maupun ke online shop. Makanya tadi kan di bawah tuh yang kita ngobrol, kita lihat ada meja, itu kita bikin meja admin buat ngerekap data barang yang masuk. Data itu yang masuk itu lengkap bang. Mulai dari nama online shopnya, pengirimnya, nomor HP online shopnya, tanggal berapa dia barangnya masuk, terus penerimanya siapa, nomor HP-nya berapa, alamannya di mana, harganya berapa, lengkap semua kita rekap. Fungsinya apa? Supaya nanti tidak ada kesalahpahaman ketika online shop ini bertanya berapa uang talangan saya gitu kan. Karena kan basicnya online shop ini kan yang penting kita dagang bang ya, uang kita jangan sampai hilang gitu kan. Nah dengan kita rekap diadministrasikan, jadi saya kemungkinan kecil untuk dana itu hilang, uang hasil jualan online shop itu hilang, itu kita minimalisirkan bang. Itu caranya. Jadi berarti dia sudah disusun, diatur ya. Jadi direkap secara otomatis juga kan. Jadi barang itu masuk gini dia. Pertama kalau ada yang mau pakai jasa amanah kurir nih bang ya, lihat di deskripsi ya. Betul. Nanti ada di form deskripsi, nanti ada nomor dari nomor customer service. Nomor customer service nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, jadi ketika calon pelanggan kita menghubungi customer service, itu bakalan dapat namanya form orderan kurir. Jadi pelanggan kita mengisi form itu bang, ada nama, nomor rekening, terus alamat jemputnya di mana. Nanti setelah mereka mengisi itu, kita udah tahu bahwasannya dia butuh tim kita untuk menjemput. Tim kita datang jemput. Setelah tim kita datang jemput, barang-barang itu bakalan masuk report ke admin kita. Gitu. Setelah barang itu masuk ke report admin kita, baru kita buat proses untuk transferan dananya. Seperti itu. Jadi triknya itu kayak mana sih kok bisa sebesar ini usahanya? Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau menurut saya ini sudah lumayan ini ya, untuk jenis usaha atau bisnis yang sedang abang jalankan ini sudah luar biasa. Tapi apakah ada trik-trik sedikit? Serta teman-teman mau belajar sama Bang Roy, Bang Roni, ya mungkin untuk membuka usaha atau online shop yang mau bekerja sama dengan Bang Roni bisa juga, bisa. ya kan Bang? Jadi kalau trik itu sih sebenarnya cuman belajar aja bang. Yang penting tuh yakin sama tekun. Ya, di mana-mana belajar, di mana pun mau usaha bang. Saya harus gimana nih? Harus yakin sama tekun. Itu tekun kenapa ya? Karena kita buka usaha juga nggak langsung gede. Saya rasa sih semua orang ya, kayak kita sih jenisnya bisa dibilang UMKM bang ya. UMKM itu semua pasti dari kecil. Banyak orang yang baru memulai dari kecil, ketika menjalani proses udah nggak betah bang.
ya kan. Nah disitulah makanya kita harus tekun, makanya orang bilang harus tekun. Jadi melewati proses itu memang sulit, tapi ketika kita serius menjalaninya, saya yakin pasti akan ada perubahan, Bang. Jadi abang ketika membangun usaha ini itu, adakah abang terpikir bahwa takut gagal gitu? Ada, Bang. Ada. Ada. Saya rasa sih saya paling takut gagal, Bang, karena udah beberapa kali gagal. Saya udah beberapa kali buka usaha dan gagal. Gagal karena udah beberapa kali gagal itulah jadi kita belajar. Saya belajar faktor apa sih kegagalan saya itu kan. Ya salah satunya sih kalau saya bocorkan ini permasalahan kita UMKM ini gagalnya karena apa? Karena karyawan. UMKM itu paling sulit cari karyawan, Bang. Kalau PT cari karyawan itu mudah karena gajinya UMK. Nah, Banyak orang berbondong-bondong mau bekerja di perusahaan, di PT, Bang ya. Tapi kalau UMKM kan gajinya enggak UMK. Jadi apa? Value apa yang kita kasih ke karyawan gitu kan? Nah, itu yang harus kita pelajari dan harus kita seriusin. Ini bahwasanya saya sendiri bisa kok ngejalanin ini gitu kan. Kenapa orang lain nggak mau gitu. Jadi itulah yang saya pelajari, Bang. Yang pertama sih tadi ya pelan-pelan melewati prosesnya itu tekun. Dari kecil itu untuk menuju besar itu sulit, Bang. sulit ya. Iya. Kalau takut gagal, semua orang usaha pasti takut gagal. Pasti takut gagal. Tapi gimana cara kita meminimalisirkan angka kegagalan gitu kan? Karena usaha itu kan cuma dua, Bang. 50%-nya sukses, 50%-nya gagal. Iya kan? Betul-betul. Nggak ada yang bisa memastikan nih, ini pasti sukses. Nggak, kalau menurut saya sih nggak. Tapi kebanyakan orang tuh sukses itu dari kegagalan lah. Iya. 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 Jadi saya pernah baca salah satu mungkin tulisan lah ya di Google tuh banyak tuh. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, Ya. ya kan? Jadi dari gagal itulah mungkin abang belajar sehingga bisa membangun usaha kecil-kecilan hingga alhamdulillah sudah seperti ini. Ini adalah sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa, Bang. Ya. Di satu sisi abang level masih muda lah ya. Kalau dibilang muda masih muda bisa. Masih muda, Bang. Kalau ngomong Masih muda nih, Bang. masih muda ya. Tapi tadi istri abang Udah tua. Nah, jadi masih itu tadi cuma bercanda ya, jangan dimasukin ke hati. Jadi dengan usia abang yang masih muda, kemudian abang membuka usaha ya UMKM dan alhamdulillah sudah berjalan begitu cukup lama ya, cukup lama. Dan usaha ini dari bawah tadi kita sudah review bahwa semua di backup oleh sistem. Ya. Semua di backup oleh sistem dan sistem itu akan berjalan terus. Jadi semua data-data itu sudah otomatis direkap oleh sistem. Kita cuman input doang. Nah, nanti yang menyimpan itu sistem. Jadi sudah terstruktur lah dengan sistem yang ada. Memang sangat luar biasa, Bang. Tidak selamanya orang itu kadang takut dengan kegagalan sehingga tidak mau mengulangi lagi. Ya, itu gitu. yang bahaya, Bang. Padahal dari kegagalan itulah kita harus belajar. Di mana sih yang aku salah gitu? Salahnya itu di mana? Aku bisa gagal. Dari kesalahan itulah kita belajar ya, karena. Jadi sebelum aku buka pun aku mempelajari dulu, Bang. Pelajari dulu ya. Pelajari. Jadi beberapa kali aku gagal itu salah satunya itu kenapa aku gagal? Karena aku usaha itu yang penting coba, kan gitu kan lo kan. Coba aja dulu, biasa orang gitu ngomongnya. Coba aja dulu, kalau nggak coba gimana mau tahu gitu kan. Ternyata coba, nggak asal coba, Bang. Sebelum kita coba, kita pelajari gimana kekurangan. Karena usaha itu kan bisa dibilang kalau saya ini usaha itu copy paste, Bang. Kalau menurut saya, Bang, usaha itu copy paste, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, betul. Jadi nggak ada yang namanya bisnis yang kita langsung mulai, kita duluan ini yang memulai gitu. Saya rasa sih nggak ada. Jadi kita pasti belajar dari orang lain kan, lihat dari orang lain. Modifikasinya itu saya lihat
di mana letak kekurangan dari jasa-jasa kurir lain. Nah, salah satunya dari sistem tadi, sistem perekapan. Terus saya ada bikin nih tadi yang ada kita lihat di komputer, di bawah dari komputer itu namanya WhatsApp Blast. Itu fungsinya buat nge-report. Jadi setiap orang yang menggunakan jasa amanah kurir itu bakalan dapat laporan. Contohnya abang beli barang nih dari online shop A gitu ya. Online shop A ini pakai jasa kurir amanah kurir ya. Dari pakai jasa kita. Ketika sore hari kayak gini tadi nih, abang bakalan dapat laporan melalui WhatsApp. Dari WhatsApp. Ya, halo Bang Hasan, selamat sore. Paket abang sedang dalam perjalanan oleh tim kami. Misalnya dibawa oleh Gandhi ya, oleh tim kami Gandhi dengan nomor HP 08 sekian sekian sekian. Jadi abang langsung dapat report. Iya, Oh paket saya udah jalan ini, gitu kan? Alhamdulillah. Kadang kalau tanpa ada informasi ya dari kurir, memang kadang lagi di Iya, luar orangnya lagi di yang pesan dan lain Biasanya sebagainya. kan di situ permasalahannya bang ya, kalau kurir lokal ya. Jadi kan bingung juga nih, mau nelpon saya pesan, mau keluar saya lagi pesan barang ya kan. Iya. Tanya on shopnya, barangnya lagi di jalan udah sama kurir. Kurirnya yang mana nggak tahu ya kan. Nah dengan sistem kita itu, jadi si pembeli pun bisa dimudahkan. Terus abang juga udah dapat nomor kurir yang bertugas kan. Nah nomor kurir yang bertugas itulah yang abang bisa hubungi. Contohnya tadi misalnya Gandhi, abang bisa tanya, Pak Gandhi saya udah di rumah ini, atau Pak Gandhi saya mau keluar, nanti malam aja jam sekian janjiannya, jadi lebih mudah. Tujuan saya bikin itu yaitu supaya membedakan antara jasa amanah kurir dengan kurir lain. Makanya kita memang ditekankan di sistem dengan data. Kalau ditanya amanah kurir ada kekurangannya, ada bang. Mungkin dibandingkan dengan orang lain ya bang ya, kurir lain ada kekurangannya, ada. Tapi saya nggak melihatnya sebagai kekurangan, saya melihatnya sebagai kelebihan bang. Itu dia. Ya, Itu dia. harus memang seperti itu Pak. Kalau kita menilai dengan kekurangan, kapan kelebihannya? Jadi walaupun semua ada dimanapun pasti ada kekurangan, tapi dari kekurangan itu kita anggap bahwa itu kelebihan. Jadi untuk menyemangati diri kita ya, kemudian memotivasi kita untuk dari itulah, walaupun kita bilang itu kekurangan, ya anggap aja itu kelebihan. Ya kita belajar dari situ ya kan. karena beberapa online shop yang biasa menggunakan talangan itu sistemnya tunai. Nah, ini saya bilang kenapa saya anggap itu beberapa orang mungkin bilang kekurangan. Karena online shop itu pada umumnya transaksi itu dengan kurir itu menggunakan uang tunai, cash. Jadi saya amanah kurir ini bikin konsep berbeda bang. Menggunakan sistem transfer, kita menggunakan data udah oke, sistem broadcast sudah oke. Jadi digital dong secara tidak langsung ya bang ya. Kenapa enggak sistem keuangannya juga digital? Nah, jadi kita pakai sistem transfer. Kenapa pakai transfer? Pertama, supaya uang tadi lebih aman. Jadi transaksinya pembayaran itu langsung dari kantor ke rekening si online shop, tidak melalui kurir. Kalau melalui kurir ini karena uang itu sensitif ya bang ya, biasa tuh bakalan jadi kendala tuh kalau uangnya yang dikurir kurang gitu kan. Jadi kita menggunakan transferan dari kantor ke online shop itu udah pasti sesuai dengan nilai yang seharusnya dimiliki oleh online shop. Jadi kenapa kita gunakan itu? Ya tadi saya bilang kenapa itu jadi kekurangan menurut orang lain, ya mereka kepinginnya cash bang. Jadi kalau kita sih menekankan sistemnya transfer aja gitu. Tapi ada beberapa online shop yang pengennya cash. Tapi itulah saya bilang kekurangan. Saya melihatnya tadi sebagai kelebihan. Kenapa saya melihatnya sebagai kelebihan? Karena gini bang, kendalanya manusia kalau sudah dekat timbullah kepercayaan. Ya bang. Memang kita harus saling percaya sama manusia bang. Tapi masalah uang sensitif. Ya, betul. Jadi antara kurir dan online shop ketika sudah timbul kedekatan itu kan bagus sebenarnya bang ya. Kalau timbul kedekatan sebenarnya bagus. Cuman ada hal lain tadi bang, yaitu uang.
Kalau online shop mulai percaya sama kurir, barang ini nggak dibayar sama kurir, ya kan? Karena uang tunai nih atau uang kurirnya kurang, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kurirnya kabur. Ketika kurir kabur, perusahaan atau jasa UMKM-nya nggak bisa apa-apa dong. Bertanggung jawab seperti apa dong gitu kan. Tapi kalau sistem kita Amanah Kurir, kita sistemnya transfer. Ketika kurir kita kabur bawa uang online shop, data kan tapi kan masuk ke kantor. Selama data masih masuk ke kantor, berarti itu 100% tanggung jawab Amanah Kurir. Walaupun kurir kita kabur, lari bawa uang dia, bakalan kita yang ganti. Nah, itu Bang. Kita menggunakan kekurangan itu gimana caranya supaya jadi kelebihan. Iya, betul. Seperti yang Abang bilang tadi kan, jadikan itu sebagai kelebihan. Kelebihan kita itulah. Kurir kita lari, kita yang tanggung jawab. Karena masalah kurir, tanggung jawabnya Amanah Kurir. Masalah online shop, itu tanggung jawabnya Amanah Kurir. Jadi kolaborasinya itu antara online shop dan kantor Amanah Kurir. Ya namanya juga amanah. Ya Bang, harus amanah. Harus amanah. Amanah Anda, prioritas kami. Amanah Anda Prioritas. Amanah Kurir. Ya, luar biasa. Jadi dia kan sistem COD ya. Ya, COD. Jadi memang sangat luar biasa. Jadi untuk pembayaran ke online shop itu sistem transfer ya. Ya, sistem transfer. Luar biasa. Memang dibedakan dengan jasa kurir lain. Ini Bengkong Sadaya ya? Ini Bengkong Kolam Bang. Bengkong Kolam. Ya, alamatnya Bengkong Kolam Blok G2 nomor 1 di depan Indomaret. Depan Indomaret. Ya. Pas depan Indomaret. Pas depan Indomaret. Kalau mau datang langsung ke sini boleh, mungkin kurang percaya ya. Amanah Kurir ini bener nggak nih, nggak ada kantornya nih. Silakan datang ke sini. Mau langsung Tapi luar biasa ya, sudah ada yang sudah ada mahasiswa yang datang penelitian di sini ya. Ya, udah Bang, udah ada 2 mahasiswa penelitian ke sini. Jadi mahasiswa itu untuk bikin skripsi, Bang. Nah, dia bikin skripsi penelitian ke Amanah Kurir. Alhamdulillah. Berarti Luar biasa. Ini jadi Amanah Kurir ini welcome bagi mahasiswa Welcome. yang mau penelitian terkait jasa, ya kan? UMKM, jasa, UMKM dan lain sebagainya bisa di Amanah Kurir. bisa, boleh. Silakan datang atau bisa hubungi saya langsung atau datang ke kantor di admin saya boleh. Pak admin. Jadi biar disolusikan. untuk mempermudah kan, karena sekarang online shop kemudian kurir-kurir ini kan ada kurirnya, kantornya Nggak susah ada. dicari. Iya. Nah, tapi ini Amanah Kurir, kantornya sudah saya sampai di sini. Kebetulan tadi pengen review juga sih, gimana sih kantor Amanah Kurir nih? Ya, soalnya namanya Amanah. Nah, Amanah juga- kurirnya juga mungkin amanah semua, yang jelas pasti amanah. Ternyata ada di Bengkong Kolam. Kolam. Biasa. Ini pemilik Bang Roni, pemilik Amanah Kurir, dan bagi online shop yang mungkin belum bekerja sama dengan Amanah Kurir, silakan hubungi nomor atau kontak yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi itu saja review kami hari ini. Mudah-mudahan tetap terjaga amanah ini, karena sudah nama amanah Iya, juga Bang, ya. ya. Terjaga amanah ini. Barat online shop puas, itulah kebanggaan kami. Benar. Saya Hasan, mohon undur diri. Saya Roni Ray. Pemilik Amanah Kurir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe HB Official agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Subscribe. Terima kasih.